Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rekan semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya Bisri, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Unisda Lamongan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang psikologi kognitif, yaitu dari kelompok 6. Baik, beberapa rekan kami telah membahas pada subtopik yang lain, yaitu dalam psikologi kognitif yang dibahas ada beberapa asumsi dasar pada psikologi kognitif. Lalu kemudian taksonomi kognitif yang akan kita bahas kali ini, dan juga proses berpikir tingkat tinggi serta bagaimana mengkonstruksi pengetahuan. Baik, taksonomi kognitif. Apa itu taksonomi? Nah, sebelum pada definisi taksonomi kognitif, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini mengilustrasikan bahwa sebenarnya meskipun secara kasat mata proses berpikir itu seperti satu kesatuan, tetapi hakikatnya proses berpikir itu adalah bertingkat-tingkat, atau juga bisa dikatakan bahwa proses berpikir itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Baik, apa taksonomi? Taksonomi yaitu klasifikasi atau pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri tertentu. Taksonomi kognitif yaitu klasifikasi atau pengelompokan tingkat berpikir. Nah, banyak teori tentang taksonomi, tetapi pada kesempatan kali ini kami akan memfokuskan membahas teori taksonomi yang terkenal pada dunia pendidikan, terutama yang diterapkan pada kurikulum 2013. Yang dikenal adalah taksonomi Bloom yang diciptakan oleh Benjamin S. Bloom. Nah, dari taksonomi Bloom nanti ini akan direvisi. Kita bedah bahwa taksonomi Bloom ini juga ada versi revisinya yang dilakukan oleh Anderson. Coba kita perhatikan, pada taksonomi Bloom, tingkat berpikir paling rendah adalah pengetahuan, kemudian di atasnya ada pemahaman, penerapan, analisis, selanjutnya sintesis, dan tingkat kognitif 6-nya adalah evaluasi. Adapun pada Anderson, tingkat berpikir atau tingkat kognitif terendah adalah mengingat, kemudian di atasnya ada memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Nah, kali ini akan kita bahas satu persatu. Sekarang kita bahas mengenai taksonomi Bloom. Ada 6 tingkat kognitif pada taksonomi Bloom. Yang pertama adalah pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan melibatkan proses mengingat kembali hal-hal yang spesifik dan universal. Pada kognitif kedua ada pemahaman, yaitu comprehension. Pemahaman berkaitan dengan inti dari suatu, yaitu suatu bentuk pengertian atau pemahaman. Nah, kalau mengingat adalah mengambil kembali yang ada pada memori ingatan, sedangkan memahami ini mampu menjelaskan suatu konsep dengan bahasanya sendiri, dengan pola teori yang atau konsep yang diciptakan sendiri, sehingga lebih tinggi. Adapun kognitif yang ketiga adalah penerapan atau application, yaitu kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, prinsip di dalam berbagai situasi. Mampu menerapkan. Contoh sederhananya adalah kalau pengetahuan umpamanya, yaitu kembali menghafalkan ayat. Artinya ayat ini sudah diketahui dan dihafalkan. Kalau pemahaman ini lebih tinggi lagi, yaitu ketika siswa umpamanya kemudian diberikan beberapa definisi Al-Quran menurut beberapa ahli dan mereka diminta untuk menyimpulkan. Adapun penerapan yaitu seperti kalau pelajaran Quran hadis dalam tajwid. Jadi ketika mereka tahu ini bacaan mat ada sekian, itu pengetahuan,
mereka faham dan mampu menerapkannya saat membaca Al-Quran. Adapun tingkat kognitif yang keempat yaitu analisis. Analisis merupakan pemecahan atau pemisahan suatu komunikasi, peristiwa atau pengertian menjadi unsur-unsur penyusunnya. Ya, jadi siswa atau orang yang berpikir tadi pada tingkat kognitif 4 ini termasuk adalah sudah high ordinary thinking skill atau HOTS. Jadi mampu menganalisis, diberikan beberapa ayat, kemudian disuruh untuk menganalisis bacaan apa saja yang ada di dalamnya, atau diberikan beberapa ayat-ayat disuruh menganalisis, mampu menganalisis, membedakan, memilah-milah mana yang ayat makiyah, mana ayat madaniyah. Ini berarti mampu analisis. Yang tingkat kognitif 5 adalah mensintesis, memadukan elemen-elemen dan bagian-bagian untuk membentuk suatu kesatuan. Jadi dari beberapa konsep yang seakan berdiri sendiri, dari konsep-konsep yang tercecer itu kemudian mampu disatukan secara koheren. Ini namanya mensintesis. Contohnya umpamanya yaitu ketika peserta didik atau siswa ini diberikan satu beberapa ayat-ayat, kemudian mereka mampu menghubungkan dan mampu membuat konsep baru. Yang kognitif keenam adalah evaluasi atau evaluation, berkaitan dengan menentukan secara kuantitatif atau kualitatif tentang nilai, materi atau metode untuk tujuan tertentu. Nah, seperti halnya ketika para siswa kemudian ditanya kira-kira metode menghafal apa yang paling cepat ya, dari praktek-praktek mereka, lalu mereka menerima berbagai teori cara menghafal. Nah, mereka bisa memberikan berbagai macam kritik maupun saran. Ini adalah evaluasi. Nah, berbeda dari taksonomi Bloom, adapun taksonomi Anderson sama sebenarnya, ada 6 tingkatan kognitif tetapi berbeda. Yang kognitif pertama yaitu mengingat, usaha mendapatkan kembali pengetahuan dari memori atau ingatan. Ini hampir sama dengan pada Bloom yang kognitif 1. Kemudian memahami, ini juga hampir sama dengan kognitif Bloom tadi pada kognitif 2 yaitu pemahaman. Membangun sebuah pengertian dari berbagai sumber atau pesan. Ya, tadi seperti membuat definisi Al-Quran menurut mereka sendiri dari setelah membaca berbagai macam pendapat. Yang kognitif 3 adalah menerapkan. Menerapkan adalah mempergunakan suatu prosedur untuk menyelesaikan permasalahan. Dan tingkat kognitif yang keempat adalah menganalisis, memecahkan suatu permasalahan dengan memisahkan tiap-tiap bagian dari permasalahan. Kognitif kelima adalah mengevaluasi, memberikan penilaian berdasarkan kriteria, dan kognitif 6 adalah meletakkan unsur-unsur secara bersama-sama. Nah, dari kedua taksonomi tadi yang sudah kita sampaikan, ya, kira-kira apa bedanya antara taksonomi Bloom dan taksonomi Anderson? Oke, perhatikan bagan berikut ini. Yang sebelah kiri adalah taksonomi Bloom, yang sebelah kanan adalah taksonomi Anderson. Setidaknya kalau kita perhatikan ada 3 perbedaan dari taksonomi Bloom dan taksonomi Anderson. Pada taksonomi Bloom menggunakan kata benda, direvisi oleh Anderson menggunakan kata kerja. Tadi kalau Bloom ada pemahaman, pengetahuan, pemahaman. Nah, kalau pada Anderson dirubah menjadi mengingat, memahami. Yang kedua, dimensi pengetahuan direvisi sebagai dimensi tersendiri. Pada taksonomi Bloom ada kognitif 1 adalah pengetahuan. Nah, pada taksonomi Anderson pengetahuan ini dipisahkan menjadi dimensi tersendiri, bukan pada dimensi kognitif. Sehingga ada pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Dan perbedaan ketiga adalah
pada taksonomi Bloom, sintesis atau kognitif 5 direvisi menjadi mencipta dan dianggap lebih tinggi, yaitu menjadi kognitif 6. Dan sebaliknya, pada kognitif evaluasi pada kognitif 6 pada Bloom direvisi menjadi mengevaluasi, yaitu pada kognitif 5. Baik, demikian paparan kami pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf dan kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.